Asterix. Ini adalah petualangan dua sahabat Galia menghadapi para pasukan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Julius Caesar jahat. Ada Asterix dan ada Obelix di kampungnya. Mereka terkenal sebagai salah dua dari para ksatria yang membuat takut orang Romawi, karena kaum Galia, suku Galia punya kekuatan ramuan ajaib hasil racikan dari dukun mereka yang tua dan bijak, yaitu Mbah Panoramik. Obelix sangat kuat karena dia dari kecil sudah tercebur di ramuan kuali yang besar, sementara Asterix selalu minum ramuannya secara baik dan benar setiap harinya. Saya minum dua, kata Asterix. Jadi perkelahian dari dalam gerbang keluar, dapat kecupan dia dari garis lokal. Romawi ini selalu saja mencari cara untuk masuk ke dalam kampung Galia terakhir, yaitu kampung mereka yang dipimpin oleh kepala suku Abrarachurit, kalau tidak salah. Tapi berarti benar. Maju terus Asterix, Obelix. Tangkap juga para celeng untuk dijadikan santapan nikmat makan malam bersahabat antar kampung. Asterix, Obelix, jangan lupa, kata dukun Panoramik, selalu rendah hati dan jangan anggap remeh lawan-lawanmu, karena mereka jumlahnya tidak sedikit. Satu kota Roma kayaknya bakal menyerang ke sini. Akan tetapi Asterix dan Obelix adalah duo yang tangguh. Asterix sudah minum ramuannya dan dia menjadi semakin perkasa. Luar biasa. Oh, ada Centurion, sang pemimpin pasukan Romawi. Naik kuda dia, jatuh dari kudanya dia. Si gendut Centurion dipukul dan ditempelingi oleh jagoan-jagoan kita. Coba lihat itu, di sana ada Laut Adriatik kelihatan di latar belakang yang begitu indah disinari oleh sinar matahari. Ada juga saya lihat di kejauhan ada lambang Pirates. Apakah mungkin itu akan menjadi lawan mereka selain para prajurit Romawi yang bernyali kecil? Akan tetapi sudah pasti Asterix dan Obelix dan suku Galianya di kampung mereka akan selalu tampil perkasa dan menjadi orang bebas yang juara. Lihat saja skornya, lihat saja langkah mereka mantap menghadapi bahkan perisai Romawi yang tak tertembus. Ini adalah, boleh saya sebut sebagai formasi segi empat yang biasanya mereka pakai untuk menaklukkan negeri-negeri jajahan, mulai dari Scotland sampai Jerman, sampai juga di daerah Viking. Akan tetapi di Galia ini tidak berfungsi. Coba lihat, terhambur mereka, habis, lari semua, mencicing-cicing. Hebat sekali. Kasih jempol dong buat Asterix dan Obelix. Bersahabat. Ada bonus stage. Apakah mereka akan mengambil kesempatan ini, bonus stage, untuk pacuan kuda di tempat yang terhormat di Roma, kota Roma sana, menghindari halangan-halang rintang. Ada patung-patung kolam di sana dan juga ada tentara Roma yang bodoh coba untuk menghalangi. Tidak apa-apa, kedua-duanya tetap juara. Kami cinta Asterix dan Obelix, pahlawan kami selama-lamanya. Terima kasih. Asterix dan Obelix kali ini bertualang keluar dari zona nyamannya menuju menyeberangi Laut Merah dan menuju Mesir. Apakah dia akan membantu orang Mesir yang saat ini dikuasai atau dijajah oleh orang Romawi? Apakah mereka akan kembali menjadi pahlawan menghadapi Centurion gendut dan juga anak buahnya yang plon? Oh, ada pusaran angin, badai gurun sepertinya. Akan tetapi tidak membuat takut atau resah pahlawan-pahlawan kita. Obelix yang bercelana belang-belang putih biru dan Asterix yang bercelana merah adalah tim yang sangat kompak sekali. Kamu tidak akan bisa menemukan kekompakan ini dimanapun di zamannya. Lihat Centurion gendut kembali ditempeleng dan juga ada gerakan perut di sana untuk
memberikan tamparan untuk mengingatkan bahwa Romawi, kalian bukan siapa-siapa. Kalian tidak lebih hebat daripada suku bangsa yang lain. Oh, lagi-lagi Obelix mendapatkan kecupan manis dari gadis lokal. Ada piramida di latar belakang, jadi membuktikan bahwasannya ini bukan berita bohong. Ini adalah kenyataan. Welcome to Egypt, my friend, kata orang Egypt. Oh, menhir dilempar batu besar itu untuk menghambur tentara Romawi. Masih ada badai gurun, akan tapi badai gurun dipakai untuk membantu mereka menghancurkan pertahanan orang-orang Romawi. Lihat tampangnya, blow on semua, termasuk sang pimpinannya. Lari dia. Ada lagi satu lagi, oh, dihajar lagi oleh Obelix. Asterix mendapatkan buah tambahan energi untuk pertempuran selanjutnya. Obelix leye-leye saja masuk mereka ke dalam piramida. Oh, ada bola-bola batu raksasa yang coba menghalangi. Sepertinya mereka dihalang-halangi untuk masuk ke dalam. Apakah mereka ini seyogyanya akan membantu ataupun akan bertempur melawan penguasa Mesir juga, ataupun hanya mereka akan menghancurkan kekuasaan Romans yang ada di Mesir. Oh, lagi-lagi pukulan, tamparan, dan juga kibasan tangan membuat tentara Romawi yang sebenarnya memakai baju zirah, memakai baju lapis logam, dan juga memakai rok dan perisai serta tombak tidak bertahan lama. Orang Mesir juga ternyata ada yang muncul. Ini adalah pendeta-pendeta Mesir yang ternyata tunduk kepada sang Julius Caesar dan coba untuk melawan para Gallia. Akan tetapi tidak ada tapi-tapian. Semua yang dianggap musuh harus terkena bagian tempelengan di wajah memerah, ataupun juga hidung berdarah, muka bengkak, dan juga gigi lepas, serta sepatu melayang, dan sebagainya. Itu adalah yang terjadi selalu saja dalam pertempuran melawan Asterix dan Obelix. Yeay. Ini mereka menyeberang di atas perahu. Mereka berenang-renang, mereka tidak takut dengan ikan hiu. Mereka datang di atas kapal Romans yang sudah kecut karena bukan hanya ada badai salju tiba-tiba muncul, oh ada juga yang bersembunyi di dalam tong. Percuma saja, kamu tetap terlempar karena terkena gebukan maut daripada Asterix dan Obelix. Ramuan rahasia yang membuat perkasa sudah diminum. Maka kapal perang Romawi berhamburan, tentaranya bergelimpangan. Itu saja yang bisa kamu. Oh, semuanya menggigil ketakutan, gemetar oleh kehebatan Asterix dan Obelix. Coba lihat, ada ketapel di sana, tidak bisa difungsikan. Ada juga panah besar, tidak kena. Kapal bolong karena dihancurkan oleh dua Gallia kita yang perkasa. Oh, ada tukang gebuk drum juga, dan ada Centurion yang licik. Mereka semua, para algojo, coba untuk menaklukkan dua jagoan kita. Tidak mungkin, tidak bisa. Tamparan dan tempelengan serta gebukan dan putaran tangan menghajar semua lawan, termasuk, coba tunggu saja kamu ya, Centurion busuk yang tertawa-tawa di belakang. Kamu kaptennya kan? You're the captain. You're gonna feel the wrath of Asterix and Obelix. Tunggu tanggal mainnya. Hajar mereka, tempelek mereka, lepak kepalanya. Terakhir itu bagiannya, si Centurion itu, Asterix dan Obelix harus berhasil menyelesaikan misinya. Badan musuh mereka cukup besar dan berotot, akan tetapi tidak ada ampun, tidak takut. Dicambuki pun mereka tetap maju. Lihat, mereka tetap tersenyum, tidak takut. Mesti lawan banyak, tidak berarti. Penduduk kamu sudah kan? Nah, terlempar-lempar kamu, dihajar-hajar kamu. Pukul dia, awas cambuknya. Nah, ditabrak dengan pantat juga, ditendang pantatnya, dibanting-banting. Hehe, tunggu, ini Centurion ini belum dapat dia ini. Si Centurion yang terkekeh-kekeh di belakang ini. Bagaimana kalau kita akhiri segera dan kita hajar si Centurion sekalian juga, dan kapal kita kuasai. Nah, menggigil kau, gemetar ketakutan. Coba lihat, bisa saya rasakan di sini. Bagaimana kau sebentar lagi terkencing-kencing karena melihat kehebatan daripada
kedikjayaan para Galias, Asterix, and Obelix. Hancurkan musuh-musuh, bikin dia berhenti menggigil, alias tendang dia ke laut. Nah, mau ngomong apa kamu sekarang? Habis sudah pasukanmu. Habis pasukanmu sudah. Kapok kau. Kapok kamu. Rasakan kamu. Tuh kan? Apa kata saya? Hahaha. Makanya jangan coba-coba dengan Galia. Yang ada kamu nanti dibikin menangis karena mengalami kekalahan yang memalukan. Hahaha. Rasakan. Di sebuah pulau seperti ini, pulau Malta atau Siprus, ada juga bajak-bajak laut yang tadi ternyata ikut membuat masalah terhadap Gaul. Mereka menculik si gadis yang disukai oleh Obelix. Oh, ada bosnya di atas. Si bos. Kelihatan kakinya. Sepertinya dia suka makan telur burung. Ini dia ini yang bakal kita habisin. Habisi dia. Oh, kurang ajar. Dia cukup kuat sepertinya. Tapi jangan coba-coba. Yang ada kamu cuma dapatnya babak belur karena dipukulin oleh Asterix dan Obelix. Ayo dong, kasih lihat penonton. Hantam dia. Hantam si kepala bajak laut. Selesai. Petualangan yang lain berlanjut. Mereka menaiki rel dan mendapatkan kecupan kembali. Thank you my heroes. Yeay. Belum berakhir. Romawi ini memang betul-betul sungguh kekuasaannya jauh lebar di seluruh Eropa dan Asia sampai ke Afrika kalau nggak salah. Terus mereka membangun banyak sekali kastil-kastil dan menara, tapi menhir besar sangat kuat untuk menghancurkan kastil-kastil dan menara. Prajurit Romawi, aduh, mereka tuh pengecut semua. Kasihan aja, Pang. Lihat tuh, Centurion keluar dari sarangnya, tapi yang ada mereka hanya menjadi bulan-bulanan dari dua jagoan kita, Asterix dan Obelix. Habis mereka. Hahaha. Naik permadani terbang. Bisa juga. Di antara badai, oh tercebur. Obelix tercebur, tapi untungnya permadani tetap sampai. Mereka berada di Middle East, menyeberangi sungai Tigris. Ini ada juga orang-orang lokal yang ternyata para penyambung yang sama serakahnya dan juga nakalnya seperti prajurit Romawi. Harus dibasmi. Kuda-kudanya biarkan saja aman. Sementara penjahat-penjahatnya gebukin aja. Nah, coba lihat muka mereka ketakutan semua begitu lihat Asterix dan Obelix datang untuk membebaskan desa dari cengkraman jahat para penjahat. Oh, ini sudah mencapai India. Di India juga ada seorang sultan yang ternyata sultan itu musuh dengan orang Galia. Dia bilang, saya tidak percaya kekuatan Asterix dan Obelix. Kekuatan apa? Prajurit lawan mereka. Yang ada para prajuritnya Sultan India dihantam oleh Obelix dan Asterix sampai mereka lari mencicing. Tidak tahu, tapi ada loh kaum Viking yang sebenarnya sudah tahu sepak terjangnya Asterix dan Obelix, tapi masih saja mucil untuk menantang itu. Coba lihat, yang ada ujung-ujungnya kapal kosong, mereka loncat ke laut, habis mereka. Kesian sekali. Bertemu dia dengan bajak laut yang juga babak belur. Loser. Dengan berbekal kekuatan dan juga tekad yang kuat, Asterix dan Obelix mengacak-ngacak kota Roma mencari Julius Caesar yang katanya adalah orang yang sangat perkasa dan kuat dan tangguh. Akan tetapi prajurit Roma pun tidak tangguh yang mereka kira, karena begitu melihat menhir dan juga tamparan dari Obelix yang tangannya lebar sekali serta Asterix yang lincah, ciut nyali mereka. Habis mereka lari semua. Masuk mereka ke dalam arena Colosseum. Disuruh berhadapan dengan harimau alias Il Tigris. Tapi harimau tua ini ternyata bukanlah tandingan buat dua Galia.
ditempeleng 3 kali dan dihajar dengan pantatnya Obelix. Dia merana. Oh, habis dia. Selesai ditempelengi oleh Asterix. Gladiator koleksi daripada sang kaisar dikeluarkan untuk menghadapi 2 Gallia kita. But our goal heroes are better than them. See, yang ada mereka dihajar, digebuk, ditempeleng, dan juga dibanting-banting oleh Asterix dan Obelix. Selesai, kelar kamu. Oh, biar kamu bersenjatakan gada dan pedang serta tombak dan topeng bukan tandingan buat Asterix dan Obelix. Yehehehe. Wah, gladiator dan pasukan Romawi kabur semua. Julius Caesar saja sembunyi dalam kamarnya. 2 Gallia. Wah, dia mundur. Julius Caesar mengatakan, saya tidak berani. Saya lebih baik mundur saya. Silakan kalian pesta-pesta, makan babi panggang, party-party, balik ke kampung sebagai orang bebas. Mereka semua melakukan celebration, kecuali satu tuh yang ada di bawah pohon. Si pemusik lokal yang selalu diikat karena suaranya sangat jelek. Bikin rusak suasana loh. Sungguh. Terima kasih Asterix dan Obelix atas perjuanganmu. Au revoir.